Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas putar otomotif dan seputar roda 2. Yamaha R7, salah satu varian WZF R Series ini diluncurkan pada bulan Mei tahun 2021 lalu. R7 sebenarnya bukanlah varian R Series baru yang diciptakan oleh Yamaha. Yap, kalian nggak salah denger kok. Sebab Yamaha itu pernah bikin R7 OW02 di tahun 90-an. Namun R7 yang dulu dibuat itu adalah motor spesial homologasi khusus untuk mengikuti ajang kejuaraan balap World Superbike atau WSBK. Maka dari itu, jumlahnya pun terbatas, yaitu hanya dibuat sebanyak 500 unit saja di seluruh dunia. Jadi nggak heran kalau R7 lawas ini tidak setenar WZF R Series lainnya. Kembali lagi ke R7 terbaru, motor ini digadang sebagai pengganti dari Yamaha R6. Yamaha secara resmi telah mengumumkan pada akhir tahun 2020 lalu tidak akan memproduksi kembali WZF R6 dikarenakan penjualan motor kelas Supersport semakin turun peminatnya. Ini adalah berita yang cukup menyedihkan khususnya bagi para penggemar R Series. Namun di sisi lain, Yamaha masih tetap memproduksi R6 versi balap, motor khusus yang dibuat untuk kebutuhan trek balap. Nantinya target pasar R6 versi balap ini diperuntukkan bagi rider penggemar track day ataupun pembalap peserta kejuaraan balap Supersport. Meski R7 terbaru ditunjuk sebagai pengganti dari Yamaha R6, motor ini sangatlah berbeda dengan WZF R6 ataupun R7 lawas sekalipun. Lantas apa sajakah yang berbeda? Oke, kita bahas satu persatu. WZF R7 tidak didevelop benar-benar dari nol. Basis mesin dan juga rangka motor ini diambil langsung dari produk yang sudah ada, yaitu Yamaha MT-07. Tentunya, mendesain motor naked menjadi motor full fairing bukanlah perkara mudah. Tapi di sini desainer Yamaha menyelesaikannya dengan sangat baik. Terlihat dari perpaduan antara keseluruhan bodywork dengan rangka tubular model diamond milik Yamaha MT-07 ini sama sekali tidak terlihat kopong. Justru menghasilkan perpaduan lekukan bentuk yang menambah ganteng tampilan motor. Alias bentuknya ini nggak kalah ganteng kok sama R6 pendahulunya. Ini pendapat pribadi saya loh ya. Yamaha mengklaim kalau R7 memiliki desain fairing yang sangat ramping. Bahkan dimensi fairingnya lebih ramping dari Yamaha R25 ataupun R3. Dengan bentuk yang kompak tersebut, tentunya akan menjadikan Yamaha R7 memiliki manuver lebih lincah saat dikendarai. Pindah ke sisi headlamp, R7 memakai lampu utama model Pro G yang ditaruh tersembunyi di bagian coakan fairing depan. Kemudian ada tambahan lampu DRL di bagian kiri dan kanan yang senada dengan lekukan fairing depannya. Sekilas kalau kita perhatikan, nampak R7 ini punya tampilan seperti fairing motor balap yang terlihat polos tanpa lampu-lampu. Geser ke bagian tangki dan bodi belakang, R7 mewarisi desain Yamaha R Series. Dengan cover tangki terdapat barisan kisi-kisi, kemudian bagian bodi belakang juga masih identik sekali dengan styling desain R Series. Pada bagian suspensi depan, R7 sudah dibekali dengan suspensi model upside down dari Kayaba berdiameter 41 mm dengan preload, ribbon, dan compression yang sudah bisa disesuaikan. Suspensi ini memberikan nuansa front end yang sangat baik saat menikung, mengerem, dan lain-lain. Berbeda sekali dengan basicnya yaitu Yamaha MT-07 yang masih memakai suspensi model teleskopik. Penyetingan ulang juga telah dilakukan pada pegas bagian suspensi belakang. Wheelbase-nya dibuat lebih panjang 5 mm dari MT-07, memberikan kestabilan yang lebih bagus saat motor dipacu di kecepatan tinggi. Untuk pengereman, R7 memakai kaliper radial monoblok 2 piston dengan cakram model floating. Tak lupa juga teknologi ABS sudah disematkan sebagai standar keamanan berkendara. Bagian dashboard, speedometer memakai layar Full LCD warna negatif dengan kontras tinggi, sehingga dapat memudahkan pengendara melihat saat keadaan siang maupun malam. R7 tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti mode berkendara, traction control, dan lain-lain, layaknya sang pendahulu R6.
Di sektor kaki-kaki, R7 menggunakan velg yang modelnya sama seperti yang dipakai di MT-07, yaitu model velg cashwheel palang 10. Bukan hanya velgnya saja yang sama, tapi model swing arm dan juga knalpot motor ini juga serupa dengan Yamaha MT-07. Geser ke bagian rangka dan mesin, struktur rangka R7 sendiri diambil dari rangka MT-07, yaitu rangka jenis tubular model diamond, tetapi di beberapa bagian sambungan rangka ini telah dioptimalkan. Ya, mungkin sedikit agak berbeda dengan tradisi WZF R Series yang terkenal dengan memakai rangka khas delta box-nya. Jadi sekarang R25 bukan satu-satunya R Series yang tidak pakai rangka delta box, tapi udah ada R7 yang juga sama-sama pakai rangka tubular. Masuk ke sektor dapur pacu, R7 mengadopsi basis mesin yang sama persis seperti mesin Yamaha MT-07, yaitu mesin CP2 alias crossplane 2 silinder. Namun ada beberapa detail yang telah disesuaikan, seperti contohnya gigi rasio sekunder yang telah disetting lebih optimal kerapatannya, serta penambahan assist slipper clutch yang dapat memperingan kopling serta perpindahan gigi. Mesin R7 berkubikasi 689 cc DOHC inline 2 silinder crossplane, full injection dengan transmisi 6 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 72,4 horsepower di 8.750 rpm serta torsi 67 Nm di 6.500 rpm. Secara spek di atas kertas, memang performa R7 jauh berbeda dengan Yamaha R6, baik itu dari segi power maupun karakter. R6 menggunakan mesin inline 4 silinder 600 cc DOHC bertenaga 116,7 horsepower dan torsinya di 61,7 Nm. R6 lebih dikenal sebagai motor yang memiliki lengkingan RPM sangat tinggi. Bahkan limiter mesinnya mencapai 18.000 rpm. Jadi nggak heran kalau maksimal horsepower-nya baru muncul di angka 14.500 rpm. Sementara R7 mengeluarkan tenaga maksimalnya di RPM yang jauh lebih rendah, yaitu 8.750 rpm. Namun di RPM tinggi, tenaga R7 cenderung akan habis. Berbeda dengan R6 yang semakin tinggi RPM, maka tenaga akan terus bertambah. Kurang lebih seperti itulah yang diungkapkan oleh beberapa reviewer luar negeri yang sempat mengetes langsung performa Yamaha R7 ini. Tapi di sisi lain, R7 tetap mempunyai keunggulan, yaitu torsinya yang lebih besar 6 Nm dari torsi Yamaha R6. Jadi kemungkinan R7 mempunyai akselerasi yang bagus dan lebih lincah, terutama saat di putaran mesin rendah. Apalagi hal ini didukung dengan bobot R7 yang lebih ringan 2 kg dari bobot R6. Untuk harga, Yamaha WZF R7 dibanderol dengan harga $8.999 atau kurang lebih sekitar 129 juta rupiah. Harga yang cukup terjangkau kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing sekelasnya yang rata-rata dijual di atas harga $10.000. Terlepas dari suka atau tidak suka dengan kehadiran WZF R7, yang jelas ini adalah strategi pasar yang sah-sah saja dilakukan oleh Yamaha. Mengingat di luar sana pasar motor supersport 600cc kian menurun penjualannya. Di sisi lain, regulasi standar emisi gas buang juga semakin tinggi, membuat produsen harus berinovasi agar motor memenuhi standar emisi. Nah, kalau motor yang pasarnya turun terus, buat apa terus diperbarui dan diberi inovasi? Lebih baik ya bikin motor baru yang biaya produksinya lebih hemat serta dijual dengan harga yang terjangkau agar lebih banyak diminati pasar. Begitu kiranya kenapa Yamaha mengeluarkan WZF R7 ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.